Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo. Dan hari ini gue akan memberikan curhatan episode kedua buat kalian sebenarnya. Ini banyak banget sebenarnya kan yang nanya sama gue pengen jadi storyteller juga. Terus gue lihat juga bahkan beberapa channel itu sempat ngontak gue untuk minta dipromosiin. Bahkan back at tahun 2019 akhir mungkin atau 2020 awal itu bahkan beberapa channel yang sekarang udah besar pun juga sempat ngechat gue um, untuk nanyain gimana sih kira-kira ngebangun channel storytelling ini gitu. Gue punya proses pemikiran cukup kompleks ya pada saat itu karena gue udah bangun TLM sekitar 5 tahun sekarang dan trafficnya gede-gede banget karena memang proses audiensnya memang sangat-sangat niche ya TLM itu. Jadi DA itu kan bisa dibilang lebih lebih masif, lebih besar marketnya. Jadi tentunya punya formula dan eksekusi yang pastinya berbeda dengan apa yang gue lakukan di TLM. Nah itu yang akhirnya gue sampaikan kepada mereka. Tapi balik-balik lagi, banyak kan yang bilang sama gue di kolom komentar kadang gitu ya, bang growth lu atau subscribers lu kalah nih sama youtuber ini gitu. Dalam hati sih tentunya ya namanya manusia ya pasti kan kecewa gitu ya kadang. Iya kok subscribers gue nggak nambah-nambah gitu ya. Malah gue ngasih saran nih ke dia orang yang udah gede gitu kan. Berarti kan ada yang salah gitu dalam dalam diri gue. Gue mikirnya tuh kayak gitu kalau setiap ada netizen yang komen-komen kayak gitu. Tapi di sisi lain gue tuh selalu berpikir bahwa memang eh, idealism yang gue terapkan inilah yang memang membatasi gue dalam perkembangannya gitu. Karena pertama gue punya idealism. Idealism gue adalah masalah bahwa gue nggak akan ngebahas horor dalam channel gue dan juga konspirasi. Gue sering banget sampein ini di beberapa podcast yang undang gue. Gue kasih alasannya kenapa. Karena keduanya ini adalah bukan hal yang menurut gue bisa diterima sama sebagian besar orang-orang yang masih berada di negara berkembang seperti kita gitu ya. Karena ada yang terlalu menganggap konspirasi itu benar dan ada yang terlalu menganggap horor itu benar. Nah kalau keduanya ini terlalu menjadi fokus dalam channel gue, jadi gue tuh merasa bertanggung jawab dan ikut berkontribusi terhadap kemunduran pola pikir gitu. Karena kan kalau kita ngomongin horor ya, menurut gue ini kan selalu berbau dengan spiritual gitu. Jadi kalau misalnya gue ngebahas horor, gue seperti menjustifikasi bahwa kesialan dan kemiskinan orang itu ada korelasinya dengan dunia spiritual gitu. Padahal di sisi lain sebenarnya spiritual bukan satu-satunya faktor. Ada faktor kedua di mana ada faktor kerja keras, etos kerja, kedisiplinan, konsistensi, itu banyak. Nah dengan gue bahas horor, secara tidak langsung gue mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu cuman bertumpu kepada hal-hal yang berbau dengan spiritual. Tanpa memikirkan bahwa di sampingnya itu ada kerja keras dan sebagainya. Idealism, konsep, dan segala macam. Makanya gue tidak pernah membahas horor karena punya korelasi ke sana. Walaupun gue adalah orang yang sangat beragama ya. Gue beribadah, gue berdoa, tapi tentunya di sisi lain gue juga mendukung doa gue dengan kerja keras dan segala macam. Dan juga begitu juga sebaliknya, kerja keras didukung dengan doa. Nah kalau konspirasi itu adalah sebuah hal yang menurut gue, konspirasi-konspirasi besar seperti flat earth dan segala macam itu bisa dibilang adalah sebuah campaign bagi mereka untuk memberitahu bahwa kita yang miskin akan terus miskin dan yang kaya akan terus kaya karena ada sebuah persekongkolan jahat dari elit global kata mereka untuk bisa memonopoli kehidupan kita yang ada di bawah garis kemiskinan atau garis biasa-biasa aja gitu. Jadi dengan lo terlalu percaya dengan konspirasi, dengan lo mempercayai konspirasi itu nyata dan tidak didasari dengan logika, lalu tidak didasari dengan pendidikan yang cukup, pengetahuan yang cukup, itu akan membawa lo ke banyak justifikasi. Misalnya lo miskin, lo akan punya justifikasi bahwa ya gimana gue gak miskin, orang ada elit global gitu kan. Nah itu yang akhirnya gue membatasi diri gue bahwa gue tidak mau berkontribusi terhadap hal-hal tersebut. Gue gak pernah nyalain, setiap kreator punya hak untuk ngebangun konten mereka sendiri, horor ataupun apa itu gitu ya, atau konspirasi dan segala macam yang sangat-sangat mendapatkan views banyak gitu. Gue tidak pernah iri dengan hal itu, gue tidak pernah dengki sama mereka, gue berhubungan baik dengan mereka-mereka semua. Tapi yang pasti gue tidak ingin ikut berkontribusi terhadap hal itu karena gue turut ikut bertanggung jawab atas konten-konten yang gue deliver. Itu pertama soal
idealisme gue dalam membangun konten ini, dan mungkin itu adalah salah satu faktor yang gue nilai sebagai apa yang akhirnya nggak ngebuat subscribers gue tuh growth lebih tinggi. Atau mungkin beberapa faktor lainnya kalian bisa sampaikan kolom komentar, mungkin kalian punya penilaian lain terhadap konten-konten gue. Tapi yang gue tangkap adalah itu. Yang kedua adalah masalah proses bikin konten ya. Proses bikin kontennya tuh gak secepat kilat gitu, karena gue tuh harus nge-script panjang banget, kadang 3-4 halaman. Karena gue punya keinginan bahwa semua riset, semua trivia tuh ada. Makanya lu kan kadang sering dengerin gue kalau misalnya gue lagi bahas, iya tersangka ini ngampusnya di sini. Bahkan gue sampai search kampusnya itu apa, kampusnya itu ada di rating berapa, kampusnya itu gede apa enggak, kampusnya ada di daerah mana, mereka punya major yang paling bagus tuh apa, ratingnya berapa, acceptance point mereka tuh berapa. Itu semua gue riset gitu. Kayak misalnya gue kemarin bahas hakekok gitu ya, gue sampai nge-research soal sosialisasi kondom pada tahun-tahun 90, 80-an tuh kayak gimana, bagaimana kondom itu masih dianggap tabu sampai sekarang. Jadi banyak trivial yang gue kasih ke lu supaya lu dapat general knowledge setidaknya sedikit dari gue. Dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang gue berikan kepada lu sebagai entertainment, setidaknya di alam bawah sadar lu mendapatkan beberapa general knowledge yang bisa gue kontribusikan kepada lu. Dan tentunya untuk nge-reset itu, nge-compact itu memang jujur aja kalau lu mau jadi storyteller, lu butuh idealisme, dan kedua adalah lu butuh device yang cukup oke banget buat gue. Nah makanya kalau kemarin gue udah kasih rekomendasi gue untuk device-device yang gue pakai untuk nge-reset dan segala macam. Tapi untuk post pro-nya itu memang bener-bener, karena YouTube tuh sekarang butuh visual yang bagus. Lu tuh akan dengan mudah dikomparasi dengan channel-channel lain yang visual lebih bagus, kameranya lebih bagus. Makanya gue prefer lu untuk mendingan nabung dulu, punya device yang oke banget, baru lu bisa ngeluncurin konten. Buat gue pribadi kayak gitu, karena sekarang untuk lu ngeluncurin konten dengan gadget yang prematur atau di bawah standar, itu akan nge-bounce back para audiens lu, karena mereka akan punya pilihan yang lebih baik. Ini sama aja kayak stasiun TV. Lu bisa aja nonton SCTV gitu ya, atau nonton Indosiar, tapi lu tahu bahwa misalnya ada Net TV atau Metro TV yang mungkin punya tayangan lebih baik. Lu akan langsung pindah, terlepas dari mereka berusaha atau enggak, karena lu tidak pernah mau tahu sebenarnya masalah atau background di balik para kreator itu apa secara emosional. Harusnya sih seperti itu, karena lu adalah penonton dan mereka adalah yang memberikan tayangan kepada lu, dan lu adalah netizen atau penonton yang diberikan sebuah pilihan. Gue pun juga demikian. Gue punya beberapa subscription, gue punya Disney Plus, gue punya Netflix, gue punya HBO Max, gue punya segala macam subscription gitu ya, Amazon dan segala macamnya. Dan gue akan memilih gitu, gue akan pindah, dan gue gak peduli juga Amazon kenapa, HBO gue kenapa. Intinya gue akan milih ke kanal yang tayangannya paling cocok dan paling menarik dan paling perfect buat diri gue. Setidaknya itu yang terpersonifikasi buat gue gitu. Makanya gue butuh lo memberikan sebuah konten yang pastinya maksimal kalau lo pengen mulai kayak gue. Jadi kalau misalnya lo tanya rekomendasi gue device apa bang sekarang yang misalnya paling oke gitu untuk memulai, menurut gue memang harus didasari dengan post pro-nya, yaitu kamera pasti kan. Yang gue pakai Lumix 35, yang di kanan pakai apa, Will? Blackmagic. Nah, gue nggak suruh lo se-high end ini, tapi setidaknya ada di titik standar lah. Tapi itu yang gue pakai G5 dan Blackmagic. Nah, kalau untuk laptop sebenarnya karena memang lo akan ngetik dalam proses yang cukup panjang, gue tuh pakai Lenovo Legion Slim 7i. Karena keyboardnya enak banget, jadi lu bener-bener bisa menikmati proses ngetik lu. Dan kebetulan juga keyboardnya tuh ya gak terlalu panjang gitu, yang namanya distance-nya untuk lo ngetik. Jadi lu akan nyaman sekali ngetik dalam jangka panjang. Karena untuk sebagai storyteller yang menurut gue oke gitu ya, lu memang harus jago nulis. Dan karena gue basisnya juga adalah komunikasi, ya sebenarnya nulis tuh bukan halangan buat gue. Tapi buat kalian yang mungkin baru mulai, sebuah tantangan pertama adalah nulis. Dan kalau misalnya proses ngetiknya aja udah gak enak, menurut gue lo akan terhambat di berbagai hal. Karena dari titik pertamanya aja lo udah gak suka. Nah tapi selain ngetik ya, kita juga ngomongin masalah kan monitornya gitu. Nah monitor si Legion Slim 7i ini kan udah bisa dibilang berukuran yang cukup oke, 15,6, dan tingkat kecerahan itu sampai 300 nits. Jadi lo bisa yang namanya dengan mudah baca skrip lo di mana-mana gitu. Misal lo lagi pengen ngetik di luar, di Starbucks segala macam, ini monitor udah yang namanya benar-benar mengakomodasi lo di berbagai hal. Nah, untuk masalah post pro-nya memang lo akan membutuhkan pastinya device laptop atau komputer yang cukup high end supaya lo memangkas proses ribetnya berpost pro dengan konten-konten panjang seperti storytelling kayak gini.
Nah, kalau laptop yang gue pakai ini sebenarnya udah oke banget karena udah Core i7 10870H dan ini adalah laptop dengan GPU RTX 2060 Max-Q teringan dengan RAM 32 GB. Nah, RAM itu tinggi karena memang dalam proses yang namanya validasi dan riset konten lo akan buka banyak banget tab. Bahkan gue setiap riset itu mungkin bisa 10, 20, 30 tab bahkan. Dan kalau misalnya RAM rendah itu juga akan bikin lo frustrasi dalam ngeriset konten karena memang riset adalah kunci utama dari proses storytelling ini. Jadi gue menyarankan banget untuk lo bisa yang namanya beli laptop yang sesuai. Dan kalau misalnya lo pengen yang sesuai dengan rekomendasi gue, ya ini adalah rekomendasi dari gue. Nah selain itu kan lu bisa lihat ya bahwa beberapa konten gua itu memang gua deliver dengan resolusi 4K. Walaupun kadang juga gua turunin ke 1080 supaya lo pada kayaknya bisa lebih accessible untuk kalian semua. Tapi pastinya memang 4K adalah hal yang terbaik yang pengen memang gue deliver nantinya di masa mendatang atau mulai dari sekarang untuk semua konten-konten gue itu bisa masuk ke 4K ke kalian. Dan memang storage-nya cukup besar, pastinya akan makan storage lebih besar karena 4K. Dan ini storage-nya udah menurut gue udah cukup mumpuni banget karena udah 1 TB dan udah NVMe PCIe, jadi udah SSD gitu ya bisa dibilang dengan rate 0. Dan buat yang gak paham intinya storage dari laptop ini menurut gue udah luar biasa banget kalau buat gue pribadi sebagai pengguna laptop ini. Nah kalau sekarang juga masalah ngupload juga gampang banget ya karena nih gue bilangin ya, nanti gue akan bahas sedikit lagi. Yang pasti lu butuh banget yang namanya wifi atau internet kenceng. Dan ini laptop udah pakai wifi 6, jadi lu bisa ngupload dengan kenceng karena 4K file itu biasanya 10-15 GB. Jadi ini udah accommodate banget lo untuk bisa ngupload video dengan durasi kecepatan upload yang sangat-sangat cepat dan kencang gitu. Dan kebetulan ini laptop juga udah ngasih lo Word. Kalau misalnya emang lo pengen beli sesuai dengan rekomendasi gue, ini udah yang namanya ada Microsoft Word, udah Office-nya udah lengkap semua. Jadi lo bener-bener bisa yang namanya dapetin ini laptop sekalian untuk kerja. Untuk creating konten juga udah beres banget. Dan Word Home-nya juga ini Office-nya Word Home Student 2019. Jadi lu udah bisa langsung include. Dan kebetulan lu udah bakal dapet yang namanya bundling, dimana lu dapet yang namanya bonus Legion M500 RGB Gaming Mouse, Legion H300 Gaming Headset, dan Legion Recon Backpack. Dan juga lu udah bisa ngedapetin yang namanya program ADP juga untuk ngejagain Lenovo lu atau laptop lu kalau misalnya lu kenapa-napa. Yaitu si ADP itu adalah Accidental Damage Protection, yang jadi kalian nggak usah panik seandainya laptopnya layarnya pecah atau kenapa-napa karena lu akan sering bawa keluar gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan rekomendasi gua, lu bisa beli di toko online dan offline. Tentunya yang kalau bisa resmi dan official Lenovo, gampang carinya tinggal di e-commerce di mana aja. Nah itu dia rekomendasi dari gua. Nah kalau satu kita udah ngomongin bagaimana yang namanya prosesnya gitu ya, prosesnya, terus kedua kita ngomongin bagaimana device-nya harus sempurna atau setidaknya ada dalam titik standar. Ketiga adalah masalah challenge atau tantangan yang bikin gue kadang-kadang frustrasi gitu. Dimana adalah kalau itu kedua hal sudah selesai, tentunya jam lelah lo dan dimana harga atau uang yang lo keluarkan untuk beli device yang udah cukup mumpuni itu harus dibayarkan dengan penghasilan dari apa yang lo buat kan tentunya. Karena YouTube sudah melegalkan untuk kita bisa nyari duit di sini. Nah inilah trikinya menjadi storyteller di bidang kriminal dan segala macam. Yang pertama adalah kalau lo bahas social issue yang gede-gede, kayak kemarin gue sempat bahas yang namanya atlet A, di mana atlet di Amerika tuh banyak yang dicabuli gitu ya, atlet yang kecil-kecil itu lo nggak akan bisa memonetisasi. Padahal itu adalah sebuah pengetahuan dan berita, dan gue gak mau eksploitasi pencabulannya untuk dinikmati dengan kita dan kita bisa berfantasi secara cabul gitu. Itu kan gak sama sekali. Dan kedua adalah masalah kasus-kasus yang mungkin ada hubungannya dengan pedofilia dan segala macam. Itu juga lu gak akan bisa monetisasi. Dan bahkan beberapa kasus seperti kecelakaan dan segala macam itu juga gak lu bisa monetisasi. Oke, gue ngerti nilai moralnya di mana lu harusnya tidak mendapatkan uang dari yang namanya kecelakaan seseorang atau musibah seseorang. Tapi balik-balik lagi, konten yang kita buat bukan semena-mena gitu, tidak seada-adanya gitu. Tapi kita membuat sebuah riset dan menjadikan ini sebagai berita, sebagai sebuah informasi. Dan bukankah itu yang dilakukan sama televisi selama ini dan koran selama ini? Itu kan. Jadi harusnya legal, kita adalah sama-sama jurnalis kalau begitu. Walaupun banyak dari kita yang gak bikin jurnal segitu. Tapi kalau gue di TLM sih gue udah bikin banyak beberapa jurnal-jurnal mini gitu ya. Tapi intinya itulah, kita memberikan informasi, memberikan saduran, dan juga kita berusaha cukup keras untuk bisa memberikan informasi yang valid. Menurut gue gak ada salahnya. Makanya gue punya batasan tentunya.
dimana gue nggak pernah mau bahas orang Indonesia, karena menurut gue kalau nanti ada orang Indonesia yang nonton video gue, itu mereka takutnya jadi berduka lagi. Apalagi udah mereka berduka, terus gue mendapatkan penghasilan. Tapi kalau gue bahas kasus-kasus luar negeri, kan setidaknya tidak terkoneksi langsung dengan bangsa kita, dan mungkin mereka juga nggak kenal, dan mungkin mereka juga nggak ngerti bahasa gue. Jadi secara moral pun gue jadi jauh lebih ringan. Gitu intinya. Makanya gue punya boundary, gue jarang banget mau bahas kasus-kasus lokal, apalagi yang baru-baru aja kejadian. Gitu. Itu dia pagar dari gue. Gitu. Dan yang kedua adalah masalah bagaimana kalau lu bahas sejarah-sejarah Indonesia yang dulu sering kali gue bahas, ternyata gue kena beberapa teguran, kena beberapa yang namanya komentar-komentar pedas yang gak sesuai dengan apa yang gue bayangkan. Karena kalau ngomongin sejarah, tentunya kan ada pandangan-pandangan berbeda ya. Dari kita-kita semua yang belajar sejarah, lu akan bisa memandang karakter atau tokoh sejarah ini seperti ini, tokoh sejarah ini seperti ini gitu. Dengan berbagai literasi dan buku-buku yang lo baca, tentunya semua punya pandangannya berbeda-beda terkait dengan tokoh sejarah yang tentunya informasinya juga banyak yang terdistorsi selama kita baca dan kita dengar dan bahkan kita nonton. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan sepandangan dengan kita. Jadi akhirnya banyaknya yang jadi menghalangi gue untuk membahas beberapa hal terkait dengan sejarah dari Indonesia. Jadi memang prosesnya bakal panjang, bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa dapat duit langsung cepat gitu ya. Walaupun viewsnya lo lihat gede, belum tentu video itu dimonetisasi. Jadi banyak banget video gue yang gak dimonetisasi dan prosesnya ribet, bahkan gue bisa 5-6 kali upload untuk ngakalin dolar kuningnya, karena gue harus ngurangin footage, ngurangin beberapa kata segala macam supaya bisa tetap termonetisasi. Dan itu prosesnya panjang banget di post pro-nya. Jadi pastiin setelah lo mau bikin jadi storyteller, untuk bisa mendapatkan profit maksimal dari konten-konten seperti ini, pastikan lo punya device, punya tim, dan setidaknya punya individual yang konsisten untuk ngebenerin dan cari celah supaya tetap bisa dapat profit. Karena lagi-lagi siapa sih orang yang kerja nggak mau dapat profit, itu munafik banget buat gue. Gue di sini tentunya selain untuk menghibur kalian dan mendeliver passion gue sebagai orang yang suka nontonin kriminal-kriminal, tentunya gue juga pengen dapat hasil dari apa yang gue buat. Dan tentunya itu semua dari kalian. Jadi terima kasih untuk kalian semua. Dan ini adalah saran, tips, dan curhatan dari gua untuk kalian. Bagi kalian yang mungkin mau mulai jadi storyteller dan mungkin pengen dapetin duit dari sini. So anyone wanna be a YouTuber, tapi percayalah sama gua, YouTuber bukan kerjaan yang sustainable. Jadi pastiin kalau misalkan kalian masih sekolah, kuliah, carilah pendidikan setinggi-tingginya supaya kalian bisa dapat pekerjaan yang sustain, yang hebat, supaya kalian bisa aman. Kalau jadi YouTuber, KPR rumah juga berat bro, kecuali kaya banget lo bisa langsung beli rumah cash gitu. Oke, so itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke curhat ketiga. Kalau yang suka dengan edisi-edisi curhat kayak gue, kayak gini, nanti gue nggak cerita-cerita, kalian mungkin bisa nanya apa hal yang mau gue bahas. Oke, itu aja, udah kepanjangan. Bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.